bacakan doa, karena kan lebih yakin baca doa dong, walaupun korupsi juga kan lumayan baca doa. Tapi Romo sudah manggil undangan itu di atas RT ya, ini RW kalau di sini. Iya. Jadi begitu diserahkan ke Romo, beras langsung diangkut. Romo nggak makan. Tapi orang banyak yang nggak paham, kira buat dia. Itu nitip ke dia sebagai ketua amilinnya kan gitu. Nitip. Romo gitu panggil RT-RT-nya. Pengen doanya. Iya. Karena wasalli alaihim kan, doakan untuk mereka yang bisa dengar kan kiainya. Yang bisa bagi ini RT. Tapi nanti apabila si RT si ustadz itu juga memang fakir miskin, dia dapat porsi dari jatah fakir miskin. Yang paling bagus ya itu aja, buat regulasi aturannya. Nanti beliau sebagai warga negara juga masukinlah di situ sebagai fakir miskin. Gitu. Sebenarnya kalau kita bisa ngumpul dengan warga-warga kayak itu lebih mudah lagi gini. Pusatnya jangan dibagi, wakil miskin juga enggak, gitu. Tapi nanti kalau kita ingin menghormati beliau, bukan begitu caranya. Bagikan dulu, nah yang dapat kamu mau ngasih apa ke ustadz kita nih, urunan, bareng, zakat tadi yang sudah diterima, kemudian misalnya Pak Haji Mali nih fakir, miskin, apa, dapat duit nih, pas saung guru hajinya, kita bilang, kita mau ngasih gaji. Mau berapa, boleh, kalau sudah dimiliki sama mustahiknya. Itu indah kalau kayak gitu. Nah ini repotnya kan kiainya juga memang pengen, jamaahnya pelit, ya sudah repot. Kalau zakat fitrah pakai uang itu gimana Pak Kiai? Saya sebenarnya tidak setuju. Tetapi karena taisir untuk memudahkan dan kondisi zaman menghendaki adanya transaksi dipercepat, maka saya setuju dengan mazhab Abu Hanifah. Dan mazhab Abu Hanifah sudah diputuskan pemerintah, ya sudah kita ikutin aja, boleh pakai uang. Aslinya saya mau. Itu udah pemerintah kita udah boleh. Dan itu fatwa MUI. Ya udah selesai lah. Nah ada yang masih maksa ke baik, caranya gitu, beras dibeli bolak-balik, beras jontrot lah gitu. Kata beras, saya mulu dipegang-pegang dari tadi. Itu boleh juga pakai begitu. Niatnya kan gitu ya Pak, harus pegang. Ini beras itu, ini beras kamu. Gitu. Bawa pulang boleh udah dibeli. Akadnya beli beras. Ya itu namanya helah cepat. Helah cepat kadang-kadang jadi masalah tuh. Ada zakat beras. Pak Kiai, tadi saya mohon penjelasan ulang yang zakat profesi. Kalau gaji kita, kalau saya pernah dengar kemarin di kantor itu kan disetarakan 85 gram emas tahun. Tapi kan kalau itu yang tersimpan di bank atau tersimpan aja di rumah atau di berangkat. Tapi kalau yang dipakai itu kan nggak disakatin. Kalau profesi kita kan emang bisa dipakai buat makan gitu tuh pakai itu setiap hari gitu, ada setiap bulan. Itu gimana tuh Kiai? Ya jangan yang dimakan, hitungannya dari tadi itu udah bisa kalkulasi kan. Kita sudah bisa kalkulasi dalam tahun berapa, udah bisa kan. Amankan aja di awal. Diamankan di awal. Berarti yang ditabung ya Pak Kiai ya? Iya. Yang ditabung itu yang kita zakatkan. Ya tapi kita jangan akal-akalin, pokoknya doa aja terus. Itu yang namanya diamankan dari awal, itu kita menghitung supaya bersih benar. Amankan dari awal. Yang susah kan kayak Ustadz ini balik menceramah ini kan nggak pernah jelas kumpulnya kapan. Mau ngumpulin juga di jalan pakai. Ini tetap 2,5% itu pakai ya? 40. Nah, sebulan sisa cuma gope kali. Tapi kalau misalnya katakan gitu, kita setiap bulan kita punya sisa cuma di luar makan segala macam, katakan 500.000 tetap kan kalau dikali setahun nggak ada. Tidak yang dimakan, yang tersisa yang di luar kebutuhan. Yang tersisa. Kecuali kalau yang kumpul itu sekali baru sisa itu dari sisa. Lah kita nggak akan pernah ada sisanya kok.
Buat masuk. Karena kalau kita punya duit nambah, ya acaranya juga nambah. Masalahnya. Sekarang punya uang 100.000, acaranya cuma makan di rumah. Dapat 2.000, tambah acara aja ke mall. Dapat 1 juta, tambah lagi acara jalan-jalan. Kapan ada sisa? Mungkin itu ya Pak. Sikap konsumsi. Kalau dulu sih pernah ngaji gitu, kita punya gaji. Yang penting kamu punya cicilan tetap apa? Udah potong itu, sisanya. Nah itu maksud saya gitu. Pokoknya kita punya cicilan motor atau mobil, gaji pokoknya 10 juta, punya cicilan tetap 2 juta, ya udah 8 juta itu zakatin. 25% dari 8 juta Nah, ya? itu kan sampai duitnya gede, ini kan duitnya kan kecil misalnya. Ya benar kalau itu namanya Yoma Hasodi, dia dizakati pada waktu memetik panennya. Jadi dipotong yang itu udah jelas bulanannya. Cicilan Iya, sama kalau cicilan utang kali ya, cicilan Iya. utang berapa gitu. Tapi Ya, jangan sepertinya gitu. utang dibikin rekayasa supaya nggak bayar zakat, gue bikin utang aja. Lunas ini utang lagi, kapan selesainya? Dan utang itu harus yang doruri sifatnya. Mati baru bebas. Utang primer lo ya, bukan utang lux. Utang lux tidak kena di situ. Utang primer, Utang primer. kebutuhan primer lah. Kalau utang untuk kemewahan, beli pergelangan emas, gelang emas, itu bukan hutang namanya. Lo dipakai. Itu rondo royal. Makanya sekarang terkait yang tadi yang Amel sih masih kalau kita salah satu RW gitu Pak. Ya sudah RW yang ngangkat. RW aja ya, nggak perlu lurah gitu Pak. Enggak. RW aja yang Kadang ngomong. minta bagian. Lingkungan. Lurah. Jadi itu satu orang yang katakan kalau pegawai kayak seperti semacam pegawai basis kali Pak. Jadi beliau tuh sebagai basisnya di wilayah RW itu entah satu orang atau entah 2 orang gitu Pak. Sebetulnya kalau ustadz kiai pasti lebih apa? Di samping lebih mengerti hukum juga lebih tulus lah. Lebih profesional pasti. Jadi ketua basisnya di tingkat RW itu kiainya lah. Ustadz itu tenaganya nanti anak-anak muda kalau Nah, tenaganya itu bisa diambil dari basis itu ya, biayanya itu pakai kan kalau Amel kan ada dapat jatah. biaya untuk apa? Katakan kalau misalnya pembagian segala macam kan Dia operasional gitu Pak. Iya, betul lah. Nasional untuk apa ya? Karena kan misalkan beras dikumpulkan di basis kan harus disampaikan ke kan distribusinya itu Pak. Itu dorong. Distribusi RW nggak butuh biaya kok. Apalagi kalau diumumkan mereka datang sendiri ke masjid, nggak ada biaya. Biasanya kita kayak dianterin gitu. Dan itu juga banyak anak jangan naik motor lah. Nggak, seandainya pun gitu tadi nggak bisa. Saya gini, biayanya itu apakah dari Diambil dari zakat itu. zakat itu tapi yang amil yang tadi itu pakai misalnya Ya. bang amilnya bang Opi kan dapat jatahnya dari bang Opi yang itu pegawai itu boleh Bukan. Ngambilin itu dapat jatah persentase dari zakat itu untuk dia. Untuk dia. Tapi kalau kemudian yang untuk dia dimanfaatkan untuk fasilitas tadi, transportasi, itu lebih baik. Karena memang dia kehilangan waktu untuk cari uang gara-gara ngurus zakat. Dia nggak miskin, nggak punya hak, tapi menjadi punya hak karena ada waktu yang terbuang di mana dia tidak bisa mencari uang di hari itu. Itu sebetulnya. Kayak orang yang mau perang, orang kaya, walaupun kaya perang dapat. Nah, karena apa? Karena dia nggak bisa nyuppani keluarganya. Jadi dana zakat tadi untuk keluarganya. Sebagai pengganti suami yang pergi perang, tetap ada hartanya, masih ada fasilitasnya. Sallallahu alaihi Muhammad.